Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 3 pagi kurang 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Kalau menurut penelitian di Uzbekistan, bacaan Quran, hafalan Quran yang diulang-ulang sampai 350 kali, maka dia akan menetap ya dalam jiwa dan tidak hilang lagi. Mungkin Al-Fatihah itu sudah kita baca lebih dari 350 kali, puluhan ribu kali sepanjang hidup, sehingga dia memang tidak bisa hilang lagi. Jadi memang rahasia dari menghafal Quran itu memang diulang-ulang. Tanpa diulang-ulang itu tidak akan melekat ya. Allah tidak kasih hafalan. Tapi ada orang yang seorang dokter yang mengatakan, buat apa menghafal Quran? Sekarang semuanya bisa kita cari di Google ya. Yang pertama, jadi menghafal Quran itu wasting time, buang-buang waktu. Terus yang kedua, ada orang bilang banyak orang yang menghafal Quran nggak tahu artinya. Jadi yang penting itu bukan menghafal Quran, tapi memahami isi Al-Quran itu sampai faham ya. Dua pendapat ini itu kadang menimbulkan tasykik, melahirkan keraguan ya, terhadap orang yang mau menghafal Quran. Sepintas ucapannya itu betul, tapi kalau kita ingat Rasulullah ya, Rasulullah itu justru menimbulkan harapan kalau bicara ya, menimbulkan hope, menimbulkan apa? Iya, harapan, menimbulkan kegembiraan terhadap orang-orang beriman. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka Quran itu akan datang ya pada hari kiamat, memberikan syafaat, memberikan perlindungan, memberikan bantuan pada orang-orang yang rajin di ashabi, yang rajin membaca Al-Quran. Dan orang yang, kata Rasulullah, itu orang yang baca Quran itu setiap hurufnya itu dapat pahala kebaikan ya. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf,
dan mim satu huruf. Jadi ada 30 kebaikan itu. Dan soal kebaikan atau hasanat ini nggak bisa dipersepsi ya, oleh indera, nggak bisa ditangkap oleh panca indera yang kasat mata ini. Ini sudah masuk dimensi yang apa istilahnya, sebuah keyakinan, sebuah keimanan. Dan orang dua corak pendapat tadi, yang penting itu bukan menghafal Quran, tapi memahami Quran. Dan yang pendapat sebelumnya mengatakan, buat apa menghafal Quran kalau semuanya sudah bisa kita cari artinya di Google, bisa kita googling. Dua orang tadi, dua pendapat tadi, dua masa pemikiran tadi, dua keraguan tadi, itu menunjukkan mereka sendiri tidak akrab dengan Quran ya. Mereka orang-orang yang mapan secara ekonomi, mapan secara ilmu pengetahuan, tetapi mereka mencoba mengajak orang untuk jangan masuk terlalu jauh ke dalam Al-Quran meskipun dengan cara menghafal. Padahal di seluruh dunia sejak zaman dulu sampai sekarang itu orang terdorong untuk menghafal Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah mukjizat ya, membacanya itu berpahala, begitu juga menghafalnya itu punya keutamaan yang besar ya. Orang yang menghafal Quran itu karena diulang-ulang dalam proses menghafal itu membuahkan satu kebaikan yang banyak. Karena nggak mungkin orang yang menghafal itu hanya satu kali, diulang-ulang terus ya. Dan dia hidupnya penuh dengan kebaikan. Dan dia menebarkan kebaikan. Beda dengan dua orang tadi, dia menebarkan keraguannya, menanamkan satu sikap untuk tidak akrab dengan Al-Quran dan menjauhi Al-Quran. Buat apa menghafal Al-Quran? Padahal dengan melihat mushaf, memandangnya saja, itu sudah ibadah yang melihat mushaf. Tapi kalau Quran yang dilihat di HP itu kan bukan mushaf, ini mushaf dalam bentuk lembaran-lembaran. Maka ini tidak boleh masuk ke toilet, tapi HP yang ada Quran di dalamnya boleh di dalam toilet, dibawa ke dalam toilet. Ini ada keutamaannya. Tetapi mereka menghabiskan waktu berjam-jam melihat peristiwa-peristiwa yang tidak berhabis di sekelilingnya, dalam peristiwa politik, peristiwa gosip-gosip politik, membincangkan tokoh-tokoh tertentu, membincangkan ijazah palsu. Itu mereka berbicara tentang ijazah palsu. Tetapi Al-Quran yang tidak palsu tidak mereka perhatikan. Habis waktu untuk membicarakan ijazah palsu dari orang itu. Dan sementara Quran yang akan memberikan ketenangan, memberikan panduan, memberikan cara berpikir, dan akan datang menjadi penolong nanti di hari kiamat, itu tidak mereka perhatikan, justru tertutup selama-lamanya. Mungkin juga sudah berdebu dan sekali-sekali tidak dicadangkan waktu untuk Quran, tidak diblok waktu itu, tidak melakukan blocking time ya. Disediakan waktu khusus untuk membaca Quran. Malah kata Rasulullah, pekerjaan yang paling mulia itu
amal yang paling mulia itu kalau amal itu dilakukan adwa muha terus menerusnya, wa in qala, meskipun sedikit. Jadi saya ngajak kepada penonton untuk ayo kita membuat proyek besar, yaitu menghafal Quran 30 juz. Kita mulai dari juz 30 ya, dari surat An-Naba, amma yatasaalun sampai surat An-Nas. Baca terus berulang-ulang, insya Allah lama-lama hafal Quran juz 30, juz yang ke-30 dari Quran. Dan saya pernah menghafal juz 30 surah An-Naba, terutama yang pertama 40 ayat. Surat pertama dalam hidup yang saya hafal adalah An-Naba waktu usia saya 39 tahun. Menghafal sendirian di musola dekat lapangan bola Tajur 2 bulan tanpa guru, dan saya rekam, dan hasilnya adalah banyak kesalahan bacaan, kesalahan makhraj, dan kita belajar terus. Dan rekaman itu saya YouTube-kan, judulnya Yudi Pramuko mulai menghafal surah An-Naba pada usia berapa? Usia 49, bukan 39, 49 tahun, yaitu tahun 2010. Jadi silakan penonton buka ya, ada ketik Yudi Pramuko mulai menghafal surah An-Naba pada usia 49 tahun. Jadi surat pertama dalam hidup yang saya baca, yang saya hafal adalah surah An-Naba. Surat pertama dari juz 30 ya. Kalau nggak salah surat ke-79 ya. Jadi ayo kita terus-menerus belajar, mengupgrade diri. Belajar tahsin ke Ustadz Anu, belajar tajwid ke Ustadz Anu, terus menerus sedikit-sedikit sampai sekarang usia 64 saya terus belajar makhorijul huruf, belajar tajwid, tanya sana tanya sini, ya begitulah, belajarlah sepanjang hidup ya, sepanjang hidup sampai ke kaki kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parun Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.